Saya akan menjelaskan apa sih gaya gesek itu. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi ketika dua permukaan bersentuhan dan bergerak saling melawan. Arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda atau arah gaya yang diterapkan pada benda. Gaya gesek muncul karena adanya ketidakaturan permukaan benda yang saling bertautan. Ada dua jenis gaya gesek, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetik. Gaya gesek statis adalah gaya yang mencegah benda diam mulai bergerak. Lalu gaya gesek kinetik yaitu gaya yang melawan gerak benda saat sudah bergerak. Di sini aku akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gesek. Yang pertama adalah koefisien gesek yang bersimbol seperti ini. Nah, simbol ini adalah nilai yang menunjukkan seberapa kasar permukaan dua benda. Lalu yang kedua adalah gaya normal dengan bersimbol seperti ini. Simbol ini biasanya adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada permukaan kontak, oke? Dan biasanya sama dengan berat benda jika permukaan itu datar. Jadi bisa disimbolkan bahwa rumus umum gaya gesek adalah seperti ini, yang dimana F adalah gaya gesek dan simbol ini adalah koefisien gerak. Kemudian yang terakhir adalah simbol seperti ini adalah gaya normal dari permukaan. Oke. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan soal tentang gaya gesekan yang ada dalam buku bagian Solve Problem 7.3 menggunakan MATCAD. Langsung saja kita beralih ke MATCAD dan juga bukunya. Dan disinilah sekarang halaman laptop saya saat ini, yang dimana sudah menampilkan aplikasi MATCAD yang akan kita gunakan untuk membahas soal gaya gesekan. Nah, sesuai yang ada dalam tampilan layar, saya sudah menuliskan kembali untuk soal, deskripsi soal, dan juga judul untuk solve problem 7.3, lalu di bawahnya ada deskripsi soal yang sebelumnya sama seperti di buku, dan soal yang di buku harusnya adalah bahasa Inggris, jadi saya tuliskan kembali di sini dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Nah, untuk soalnya sendiri di sini berbunyi seperti ini. Sebuah kotak dengan massa 60 kg didorong 12 meter melintasi lantai horizontal dengan gaya horizontal sebesar 200 Newton. Koefisien gesekan kinetiknya adalah 0,3. Nah, dalam deskripsi soal yang baru saja saya bacakan ini, kita mengetahui bahwa nantinya kita akan mencari gaya gesek kinetik, karena di sini kita mengetahui bahwa koefisien gesekannya itu adalah koefisien gesekan kinetik, seperti itu. Nah, untuk di soalnya ini kita terbagi menjadi dua pertanyaan, yaitu pertanyaan yang A dan juga yang B. Nah, untuk yang di sini yang ada di layar, yang muncul pertama kali adalah soal yang ke A, yang dimana soalnya berbunyi, berapa besar usaha yang diperlukan untuk mengatasi gesekan. Nah, jadi kita diarahkan untuk mencari usaha yang dibutuhkan untuk mengatasi gesekan tadi. Nah, sebelum mencari usahanya, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari gaya gesekannya, yang dimana gaya gesekan yang harus diatasi adalah seperti ini. Di sini saya sudah menuliskan kembali untuk rumusnya, di mana saya mendeklarasikan dulu atau menuliskan apa saja yang diketahui dari deskripsi soalnya, seperti yang di atas ini, koefisien kinetiknya, simbolnya seperti ini, lalu ditambah K. K ini menunjukkan bahwa koefisien geseknya itu kinetik, seperti itu. Yang dimana koefisiennya adalah 0,3, lalu N1 ini adalah ini, gaya horizontalnya sebesar 200 N, lalu M1 ini adalah masanya, massa kotak yaitu 60 kilo, lalu G1 ini adalah gravitasi pada umumnya, yang dimana gravitasi umum adalah 9,8 meter per second kuadrat. Nah, untuk mencari gaya geseknya sendiri, rumusnya itu adalah seperti ini. F ini adalah gaya gesekan yang dicari, yang dimana cara mencarinya yaitu koefisien gerak dikali massa dikali gravitasi. Nah, jadi nantinya 0,3
itu akan dikali dengan 60, lalu dikali lagi dengan 9,8, yang dimana setelah saya menggunakan MathCAD, hasilnya adalah 176 Newton. Jadi bisa disimpulkan bahwa gaya gesek kinetik yang ditemukan adalah sebesar 176 Newton. Nah, kembali lagi ke soal yang awal, yaitu berapa besar usaha. Setelah kita mencari gaya gesek, kita berlanjut untuk mencari usaha yang memang tujuan dari pertanyaannya. Jadi di sini saya tuliskan usaha yang dilakukan untuk melawan gesekannya adalah. Nah, di sini saya deklarasikan kembali, yaitu FF1 ini sama dengan FF yang ini, yaitu gaya gesek kinetiknya. Cuman sini saya deklarasikan kembali dan saya tambahkan 1 untuk membedakan rumus yang ini. Tapi jumlahnya tetap sama, 176 Newton. Lalu S1 ini adalah 12 meter. Apa maksudnya S1 ini? S1 ini adalah perpindahan dari kotaknya. Sesuai dengan deskripsi soal, kotak didorong 12 meter melintasi lantai horizontal. Jadi perpindahan kotaknya itu sejauh 12 meter. Jadi S ini adalah perpindahan kotak ya. Nah, untuk usahanya sendiri di sini disimbolkan sebagai W titik F. Di sini untuk mencari usahanya sendiri adalah gaya gesek FF1 dikali S1, yaitu perpindahan. Jadi 176 dikali 12 dan hasilnya adalah ini, 2112 Joule. Jadi saya simpulkan di sini. Jadi usaha yang diperlukan untuk mengatasi gesekan sebesar 2112 Joule. Lanjut, di sini ada soal yang ke B, yang dimana soalnya berbunyi berapa besar usaha yang digunakan untuk mempercepat kotak. Nah, kalau sebelumnya adalah untuk mengatasi gesekan, lalu yang selanjutnya ini untuk mempercepat kotak. Nah, bagaimana caranya? Di sini sesuai dalam buku rumusnya adalah seperti ini. Seketika F itu adalah sisa gaya F dari gaya yang diterapkan digunakan untuk mempercepat kotak, karena segitiga F ini adalah gaya normal atau gaya horizontal dikurangi oleh gaya gesekannya. Nah, untuk N1 ini tadi sudah deklarasikan di sini 200 Newton, yang dimana kalau dalam soalnya ini adalah gaya horizontal ya, atau gaya normal. Lalu gaya normalnya ini dikurangi dengan FF1, yang dimana tadi FF1 adalah gaya gesekan kinetiknya. Jadi 200 dikurangi 176. Begitu singkatnya, yang dimana hasilnya sekarang ditemukan 24 Newton. Nah, itu untuk langkah pertama, tapi usahanya masih belum diketahui. Jadi yang selanjutnya kita mencari usaha yang dilakukan untuk mempercepat kotak, yang dimana usahanya di sini lagi-lagi disimbolkan dengan W. Dan di sini saya menggunakan simbol yang berbeda, yaitu W titik A untuk membedakan usahanya. Lalu untuk mencari WA-nya ini adalah segitiga F-nya ini tadi, yang dimana 24 Newton dikali dengan perpindahannya ya, seperti yang dideklarasikan sebelumnya, perpindahan ada 12. Jadi 24 ini dikali 12 seperti itu. Nah, usaha yang ditemukan pada akhirnya adalah sebesar 288 Joule. Jadi saya simpulkan lagi di sini. Jadi usaha yang digunakan untuk mempercepat kotak sebesar 288 Joule. Itu adalah pembahasan untuk soal solve problem 7.3. Terima kasih. Jadi, bisa disimpulkan bahwa gaya gesek adalah gaya yang berlawanan dengan gerak benda atau arah kecenderungan benda akan bergerak. Dalam kehidupan sehari-hari karena membantu benda terdiam tetap di tempatnya, atau bisa juga disebut dengan gesek statis, dan mengontrol gerakan benda yang bergerak, atau juga bisa disebut dengan gesek kinetik. Besarnya gaya gesek tergantung pada kekasaran permukaan dan berat benda. Meski sering dianggap hambatan, gaya gesek juga bermanfaat, seperti mencegah tergelincir atau membantu kendaraan berhenti.